warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam bagi Bapak Ibu dosen maupun teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinara Sarafina dengan NIM 2024 12 11 014 dan saya sendiri Felicia Hilary Christian dengan NIM 2024 12 11 034 serta Marcella Ayu Pratiwi dengan NIM 2024 12 11 035. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dari chapter 20 yang berjudul Accounting of Pension and Post-Retirement Benefits atau dalam bahasa Indonesia yaitu akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan kami memberikan sedikit gambaran mengenai pentingnya topik ini. Dalam dunia bisnis dan akuntansi modern, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap operasional saat ini, tetapi juga memiliki kewajiban jangka panjang terhadap karyawannya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan manfaat pensiun dan imbalan setelah masa kerja berakhir. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan mencatat kewajiban tersebut? Bagaimana menghitung beban pensiun? Dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan? Di sini, peran akuntansi pensiun menjadi sangat penting karena tidak hanya menyangkut kesejahteraan karyawan, tetapi juga transparansi dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Topik ini juga menjadi semakin relevan karena banyak perusahaan besar memiliki program pensiun yang kompleks. Perhitungan manfaat pensiun melibatkan estimasi dan asumsi, serta kesalahan dalam pencatatan dapat berdampak besar pada pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai akuntansi pensiun sangat diperlukan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi yang nantinya akan terjun ke dunia profesional. Next, di sini ada daftar isi dari apa yang akan kita sampaikan di chapter 20 ini. Yang pertama ada Fundamental of Pension Plan Accounting. Kita akan membahas dasar-dasar dari program pensiun, termasuk jenis-jenisnya seperti Dividend Contribution and Dividend Benefit Plan. Yang kedua ada using a pension worksheet. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara menyusun dan menggunakan worksheet dalam pencatatan akuntansi pensiun. Ada past service cost. Kita akan membahas biaya jasa masa lalu yang muncul akibat perubahan program pensiun, serta remeasurement melihat bagaimana perubahan asumsi seperti tingkat diskonto atau harapan hidup mempengaruhi kewajiban pensiun hingga pada reporting pension plans in financial statement. Kita akan membahas juga bagaimana semua komponen tersebut disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Harapan kami setelah mengikuti presentasi ini, teman-teman semua, baik Bapak Ibu, dapat mengerti dan memahami konsep dasar akuntansi pensiun, mengetahui cara pencatatan dan perhitungannya, serta memahami dampaknya terhadap laporan keuangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dinara Serafina. Waktu dan sempat saya persilahkan. Baik,
Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pension plan atau program pensiun. Pension plan merupakan suatu program yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada karyawan ketika mereka memasuki masa pensiun. Kalau kita perhatikan, program ini sebenarnya adalah bagian dari kompensasi karyawan, tetapi tidak diberikan secara langsung saat karyawan bekerja, melainkan diberikan di masa depan, yaitu saat pensiun. Karena itu, pension plan sering disebut sebagai deferred compensation atau kompensasi yang ditangguhkan. Selain itu, keberadaan pension plan juga sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan di masa depan, yaitu masa pensiun. Karena itu, keberadaan pension plan juga sangat penting bagi perusahaan, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan tenaga kerja serta meningkatkan loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Next, setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam program pension plan ini. Dalam suatu program pensiun, terdapat 3 pihak utama yang terlibat. Yang pertama adalah employer atau perusahaan. Perusahaan ini berperan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab menyediakan dana pensiun. Yang kedua adalah pension fund atau dana pensiun. Dana ini berfungsi untuk mengelola serta menginvestasikan dana yang telah disiapkan di perusahaan. Yang ketiga ada employees atau karyawan. Karyawan merupakan pihak yang nantinya akan menerima manfaat pensiun di masa depan. Ketiga pihak ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk memastikan program pensiun dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Next, setelah mengetahui yang terlibat selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pendanaan dalam pension plan ini dilakukan. Di sini ada yang berdasarkan pendanaan fund plan dan ada unfund plan. Nah, berdasarkan kontribusi itu ada kontribusi dan ada non-kontribusi. Pension plan dapat diklasifikasikan berdasarkan pendanaannya menjadi 2 jenis utama, yaitu fund plan dan unfund plan. Fund plan, perusahaan secara rutin menyisihkan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana pensiun. Jadi dana tersebut sudah disiapkan sejak awal. Sedangkan unfund plan itu perusahaan tidak membentuk dana khusus serta pembayaran manfaat dilakukan langsung saat jatuh tempo. Artinya, pembayaran manfaat pensiun ini dilakukan langsung ketika sudah jatuh tempo. Selain itu, pension plan juga bisa dibedakan berdasarkan kontribusinya. Pada kontribusi plan itu, baik perusahaan maupun karyawan sama-sama menyetor dana. Sedangkan pada non-contribution plan, seluruh pendanaan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Next, setelah memahami bagaimana pendanaannya,
Berikutnya kita akan membahas jenis utama dari pension plan tersebut. Secara umum terdapat dua jenis utama pension plan yang digunakan dalam praktik akuntansi, yaitu definite contribution plan dan ada definite benefit plan. Perbedaan utama dari kedua jenis ini terletak pada siapa yang menanggung resiko serta bagaimana manfaat pensiun ini tuh ditentukan. Pada definite contribution plan, fokusnya pada jumlah kontribusi yang disetorkan. Sedangkan pada definite benefit plan yang menjadi fokusnya adalah besarnya manfaat yang akan diterima saat pensiun. Pemahaman terhadap kedua jenis ini tuh sangat penting karena akan mempengaruhi perlakuan akuntansi serta tingkat kompleksitas dalam menghitung kewajiban pensiun. Next, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing jenis-jenis pada pension plan tersebut. Mulai dari jenis yang pertama yaitu definite contribution plan, yang dimana di sini itu perusahaan itu cuma wajib menyetor iuran dengan jumlah tertentu ke dana pensiun karyawan. Jadi perusahaan itu nggak janji berapa uang pensiun yang nanti diterima. Hasil akhirnya tergantung dari investasi dana tersebut, yang dimana kalau investasinya itu bagus, pensiunannya itu besar. Kalau investasinya itu kurang bagus, ya hasilnya juga bisa kecil. Jadi sistem ini tuh resiko investasi ditanggung oleh karyawan, bukan perusahaan tersebut. Dari sisi akuntansi juga lebih sederhana karena perusahaan cuma mencatat iuran yang dibayar setiap periode. Next, kalau tadi perusahaan itu tidak menjanjikan hasil akhir, sekarang kita lihat pada definite benefit plan itu kebalikannya. Jenis kedua adalah definite benefit plan. Berbeda dengan sebelumnya. Di sini itu perusahaan sudah menjanjikan jumlah pensiun yang akan diterima karyawan. Biasanya dihitung dari masa kerja dan gaji akhirnya. Karena manfaatnya sudah ditentukan dari awal. Perusahaan yang menanggung resiko. Kalau dananya itu kurang, perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya. Makanya dari sisi akuntansi, sistem ini lebih kompleks karena perlu banyak estimasi dan asumsi tersebut. Next. Nah, karena perhitungannya itu kompleks, disinilah peran akuntansi khusus itu menjadi sangatlah penting. Dalam definite benefit plan, ada yang namanya aktuaris. Aktuaris ini adalah ahli yang menggunakan statistik dan matematika untuk menghitung kewajiban pensiun tersebut. Mereka itu memperkirakan banyak hal seperti umur harapan hidup karyawan, ada kenaikan gaji, ada tingkat bunga atau diskonto dari perhitungannya mereka. Perusahaan bisa tahu berapa besar kewajiban pensiun yang harus dicatat. Jadi, hasil kerja aktuaris ini jadi dasar utama dalam akuntansi dana pensiun. Next, setelah kita tahu siapa yang menghitung, sekarang kita bahas bagaimana cara mengukur kewajiban tersebut. Kewajiban pensiun disebut pension liability, yang dimana yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Karena
dibayarnya itu nanti, nilainya tidak bisa langsung pakai angka sekarang, jadi harus dihitung menggunakan konsep present value atau nilai sekarang. Perhitungannya mempertimbangkan waktu atau kapan yang dibayar, terus ada tingkat bunga. Dengan begitu nilai kewajiban yang dicatat lebih mencerminkan kondisi ekonomi itu saat ini. Next. Pertama, dalam pendekatan pengukuran liability, dalam praktiknya itu terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur kewajiban pensiun, yaitu ada Vested Benefit Obligation atau disebut FBO, ada Accumulated Benefit Obligation atau ABO, dan Definite Benefit Obligation atau DBO. Ketiga metode ini memiliki perbedaan dalam hal cakupan manfaat yang dihitung serta asumsi yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai kewajiban yang berbeda-beda. Next. Pertama, kita punya FBO atau Vested Benefit Obligation. Merupakan ukuran kewajiban yang mencakup manfaat telah menjadi hak karyawan secara penuh dan tidak bisa didapat dibatalkan. Kenapa? Karena kita hanya menghitung hak karyawan yang sudah pasti atau vested dan tidak bisa dibatalkan menggunakan gaji mereka yang sekarang. Logikanya, kalau perusahaan itu bangkrut hari ini, berapa yang wajib dibayar itu adalah FBO sebagai Vested Benefit Obligation-nya. Karena cuma menghitung yang sudah pasti, nilai FBO biasanya tuh paling kecil dibanding dengan yang lainnya. Next. Yang kedua ada ABO atau Accumulated Benefit Obligation atau ABO. Di sini cakupannya itu lebih luas daripada FBO. Kita itu menghitung seluruh masa jasa yang sudah diberikan karyawan sampai hari ini, baik yang haknya sudah terkunci atau vested maupun yang belum. Tapi ada satu catatan, kita masih pakai tingkat gaji saat ini. Kita tuh belum menghitung kalau nanti mereka naik jabatan atau naik gaji tersebut. Maka nilai ABO atau Accumulated Benefit Obligation-nya pasti lebih besar dari FBO. Karena semua karyawannya itu tuh dihitung. Next. Di sini ada Definite Benefit Obligation atau DBO. DBO ini pendekatan yang dianggap paling realistis dan komprehensif karena itu mencakup seluruh jasa yang telah diberikan oleh karyawan serta memperhitungkan estimasi kenaikan gaji di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. DBO ini memberikan gambaran kewajiban yang paling realistis dan biasanya menghasilkan nilai yang paling besar di antara ketiga metode pengukuran tersebut. Karena asumsinya itu tuh paling banyak, termasuk estimasi gaji masa depan, nilai DBO biasanya ini tuh yang paling besar. Inilah angka yang sering kita lihat dalam laporan keuangan karena memberikan gambaran kewajiban jangka panjang yang sesungguhnya. Next. Yang kita ketahui cara mengukurnya, tetapi perlu dipahami bahwa angka kewajiban pensiun ini tidak pernah kaku.
Lalu ada fund status. Definite benefit obligation ini merupakan ukuran kewajiban yang paling komprehensif karena mencakup seluruh jasa yang telah diberikan oleh karyawan serta memperhitungkan estimasi kenaikan gaji di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. DBO memberikan gambaran kewajiban yang paling realistis dan biasanya itu menghasilkan nilai yang paling besar di antara ketiga metode pengukuran tersebut. Next, perubahan liability. Perubahan liability ini nilai kewajiban pensiun yang tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini itu dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu service cost, net interest, dan reimbursement. Ketiga komponen tersebut itu mencerminkan perubahan yang terjadi akibat aktivitas karyawan, faktor waktu, serta perubahan asumsi atau kondisi pasar tersebut. Next, service cost. Aktor yang pertama itu ada service cost. Service cost itu merupakan biaya yang timbul akibat jasa yang diberikan oleh karyawan selama periode berjalan. Biaya ini terdiri dari current service cost yang berasal dari jasa tahun berjalan dan past service cost yang muncul akibat perubahan dalam program pensiun. Komponen ini secara langsung mempengaruhi peningkatan kewajiban pensiun perusahaan. Sederhananya adalah biaya yang muncul karena karyawan itu bekerja 1 tahun lagi untuk perusahaan. Setiap hari karyawan masuk kerja, utang pensiun itu kita akan bertambah. Adanya juga pas service cost ini terjadi kalau perusahaan mengubah aturan pensiun yang berlaku surut. Intinya ini adalah komponen yang langsung bikin utang pensiun itu membengkak karena aktivitas kerja tersebut. Next, yang kedua ada net interest. Net interest itu mencerminkan perubahan nilai kewajiban akibat faktor waktu. Karena kewajiban dihitung dalam bentuk present value, maka setiap periode akan terjadi penyesuaian nilai akibat proses diskonto. Perhitungan net interest menggunakan tingkat diskonto yang telah ditentukan sebelumnya. Net interest itu kayak ibaratnya itu kita punya utang, ada bunga yang terus berjalan seiring waktu. Terus perhitungan ini tuh murni karena faktor waktu tersebut, bukan karena atas kinerja karyawannya tersebut. Next, yang terakhir ada reimbursement. Reimbursement ini merupakan perubahan nilai kewajiban yang disebabkan oleh faktor di luar perhitungan awal seperti perubahan asumsi aktuaria atau perbedaan antara hasil aktual dan estimasi sebelumnya. Komponen ini tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dicatat dalam Other Comprehensive Income atau yang bisa disebut sebagai dengan OCI, sehingga tidak mempengaruhi laba bersih secara langsung. Kayak contohnya, asumsi aktuaria ini berubah, misalnya
tingkat kematian ternyata lebih rendah. Jadi perusahaan itu harus bayar pensiunnya itu tuh lebih lama, atau ada perbedaan antara hasil investasi aset yang estimasi awal. Uniknya, komponen ini tidak masuk ke dalam laporan laba rugi, melainkan ke dalam OCI supaya tidak bikin laba bersih perusahaan terlihat terlalu fluktuatif. Oke, selanjutnya next tersebut akan dibacakan oleh Felicia. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang akuntansi pensiun atau dividend benefit plan. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yang itu mulai dari past service cost, expense, dan remeasurement. Next. Dividend benefit plan. Pertama-tama kita mulai dari pengertian pensiun. Pensiun merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat tanggung jawab jangka panjang perusahaan terhadap karyawannya. Itu definite plan hanya menentukan jumlah iuran. Yang kedua itu ada definite benefit plan yang menjadi fokus kita, di mana perusahaan menentukan besarnya manfaat yang akan diterima karyawan di masa depan. Lalu, apa itu definite benefit plan? Definite benefit plan adalah program pensiun di mana manfaat yang akan diterima karyawan sudah ditentukan sejak awal, biasanya berdasarkan gaji dan masa kerja. Ciri-cirinya itu ada manfaat sudah ditentukan, resiko ada di perusahaan, dan menentukan estimasi aktuaria. Ini berarti perusahaan sudah memperkirakan banyak hal seperti umur karyawan, tingkat bunga, dan masa kerja. Oleh karena itu, akuntansinya menjadi lebih kompleks untuk ini. Selanjutnya, next. Kita masuk ke dalam komponen utama dalam akuntansi pensiun. Ada 3 komponen utama, yaitu Dividend Benefit Obligation atau DBO, Plan Asset, serta Pension Expense. Dividend Benefit Obligation atau DPO ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Sedangkan Plan Asset ini adalah dana yang disiapkan perusahaan untuk membayar pensiun. Dan selanjutnya, pension expense itu adalah beban pensiun yang diakui dalam laporan. Kita bahas komponen dalam komponen tadi. Setiap tahun karyawan berjalan, mereka mengumpulkan hak pensiun dan itu dicatat sebagai beban. Yang kedua itu ada interest cost. Kalau ini itu adalah interest cost ini adalah bunga atas kewajiban pensiun atau DBO. Karena kewajiban ini dibayar di masa depan, maka nilainya bertambah seiring waktu. Selanjutnya ada return on plan asset. Kalau ini pendapatan dari dana pensiun yang diinvestasikan, biasanya mengurangi beban pensiun karena merupakan penghasilan. Dan ada juga past service cost. Past service cost ini muncul ketika perusahaan mengubah program pensiun, misalnya menambah manfaat untuk masa lalu. Dan yang terakhir juga ada gain or loss. Ini berasal dari perbedaan antara estimasi dan realisasi, misalnya perubahan asumsi aktuaria. Next. Di sini ada rumus wajib
dari pension expense. Ini rumus dasar pension expense terdiri dari service cost ditambah dengan interest cost dikurangi return on plan asset ditambah past service cost. Jadi beban pensiun tidak hanya satu komponen, tetapi gabungan dari beberapa faktor. Kalau service cost itu sendiri biaya manfaat yang dimasuk ke laporan laba rugi karena merupakan beban operasional. Artinya, setiap tahun perusahaan harus mengakui on plan asset ditambah past service cost. Jadi beban pensiun tidak hanya satu komponen, tetapi gabungan dari beberapa faktor. Kalau service cost itu sendiri biaya manfaat yang dimasuk ke laporan laba rugi karena merupakan beban operasional. Artinya, setiap tahun perusahaan harus mengakui pensiun tambahannya. Next, di sini ada interest cost. Interest cost itu adalah bunga atas kewajiban pensiun. Rumusnya DBO awal dikalikan dengan diskon rate. Jadi semakin besar kewajiban awal, maka semakin besar juga bunga yang harus diakui. Kemudian di sini juga ada return on plan asset. Ini tuh pendapatan dari investasi dana pensiun. Nah, rumusnya itu plan asset dikalikan dengan diskon rate-nya. Nah, perbedaan dengan interest cost itu komponen ini justru mengurangi beban pensiun karena perusahaan mendapatkan hasil dari investasinya. Jadi interest cost dan return on plan asset itu cukup berbeda ya. Next. Selanjutnya, kita masuk ke past service cost atau bisa disingkat dengan PSC. Past service cost muncul karena adanya perubahan manfaat pensiun. Nah, misalnya perubahan meningkatkan manfaat pensiun, terus memberikan tambahan benefit untuk masa kerja sebelumnya. Nah, jadi past service cost ini ada dua. Itu ada plan amendment dan curtailment. Nah, ini itu bisa dan PSC atau past service cost itu bisa bersifat positif dan negatif. Positif itu berarti bebannya itu naik, sedangkan negatif bebannya itu turun. Tapi ada satu hal yang perlu diingat yang cukup penting, yaitu pas service cost itu langsung diakui dalam laporan laba rugi karena berkaitan dengan masa lalu, bukan masa depan. Kenapa PSC langsung diakui sebagai masa depan? Karena manfaat tersebut sudah diberikan untuk periode sebelumnya, jadi tidak perlu ditunda atau dialokasikan ke masa depan. Next. Di sini ada contoh soal yang akan kita bahas sedikit. Nah, agak dan 20.000 dan benefitnya itu ada 8.000. Nah, kemudian itu kita bisa hitung dari interest cost-nya. Itu DBO awal. Interest cost itu kan tadi ada rumusnya dan itu DBO awal dikali 10%. Sedangkan return adalah plan aset dikali 10%. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua komponennya
untuk mendapatkan total pension expense-nya. Nah, hasil dari interest cost dan return-nya itu hasilnya adalah sekitar 99.360. Ini sudah dari pembulatan. Nah, setelah dari itu kita mau melihat jurnalnya. Jurnalnya dibuat di debit itu pension expense. Sedangkan di dari jurnal ini itu menunjukkan bahwa beban pensiun diakui sebagian dibayar dan sisanya menjadi kewajiban. Ini bisa selanjutnya ada dilakukan rekonsiliasi DBO dibandingkan dengan plan aset untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki kewajiban pensiun atau aset pensiunnya. Jika DB ini harus diingat ya, jika DBO-nya lebih besar, berarti perusahaan memiliki liabilitas dan sebaliknya. Next. Kita akan membahas pension worksheet. Worksheet ini berfungsi untuk mengembangkan semua komponen, membantu perhitungan. Nah, ini itu juga terdiri dari general journal dan memory card. Kenapa ada memory card? Karena DBO dan plan aset tidak langsung dicatat di jurnal, tetapi tetap harus dilacak. Jadi digunakan memory card sebagai alat bantu pencatatannya. Nah, kita mau membahas tentang reinsurement adalah perubahan nilai kewajiban atau aset pensiun karena perubahan nilai aset dan asumsi aktuaria. Nah, yang penting, reinsurance ini tidak masuk ke laba rugi, tetapi dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OG. Ini adalah hal yang harus kita ingat, jadi tidak mempengaruhi laba bersih secara langsung. Nah, akuntansi pensiun khususnya di benefit plan cukup kompleks karena melibatkan banyak komponen. Menggunakan estimasi berdampak besar pada laporan bahan prosesnya. Selanjutnya materi kita akan disampaikan oleh teman saya Marcella Ayu. Selanjutnya, di sini ada reporting pension plan in financial statement, di mana pada bagian ini akan membahas mengenai bagaimana perusahaan melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Program pensiun ini merupakan salah satu bentuk kompensasi jangka panjang yang diberikan perusahaan kepada karyawan sehingga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan, terutama terkait kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, pelaporan program pensiun menjadi penting karena memberikan informasi mengenai seberapa besar kewajiban perusahaan di masa depan, serta bagaimana perusahaan mempersiapkan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Secara umum, program pensiun itu dibagi menjadi dua bagian utama.
yaitu yang pertama ada within the financial statement, di mana informasi yang disajikan itu secara langsung dalam laporan keuangan, seperti dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, yang kedua itu ada within the notes to the financial statement, di mana informasi tambahan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Next, selanjutnya di sini ada pension expense in financial statement. Beban pensiun merupakan biaya yang timbul akibat adanya kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Beban ini memiliki pengaruh langsung terhadap laba perusahaan, sehingga perlu dihitung dan dilaporkan secara tepat dalam laporan laba komprehensif. Komponen utama dari beban pensiun terdiri dari service cost, yaitu manfaat pensiun yang diperoleh karyawan selama periode berjalan sebagai hasil dari jasa yang mereka berikan. Selanjutnya ada net interest, di mana yang timbul karena adanya kewajiban pensiun yang meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, dalam praktiknya perusahaan itu dapat memilih untuk menyajikan seluruh beban pensiun dalam satu bagian atau memisahkannya menjadi beberapa komponen. Misalnya, service cost sebagai bagian dari aktivitas operasional dan net interest sebagai bagian dari aktivitas pendanaan. Hal ini itu bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sumber dari beban tersebut. Next. Selanjutnya ada gain dan loss. Selain beban pensiun, terdapat juga keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan nilai aset dan kewajiban pensiun. Perubahan ini itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan asumsi aktuaria, kemudian ada perbedaan antara estimasi dan realisasi, lalu perubahan kondisi ekonomi. Komponen ini tidak dimasukkan ke dalam net income, melainkan dicatat dalam other comprehensive income atau biasa yang disebut dengan OCI. Kemudian tujuannya itu adalah untuk menjaga agar laba bersih tetap mencerminkan kinerja operasional utama perusahaan. Sementara perubahan nilai yang sifatnya belum direalisasi tetap dilaporkan secara terpisah, namun tetap transparan. Dengan demikian itu, pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara hasil operasional dan perubahan nilai yang bersifat fluktuatif. Next. Selanjutnya ada ilustrasi other comprehensive income. Di slide ini itu nunjukin contoh perhitungan other comprehensive income, di mana diketahui bahwa perusahaan memiliki net income
sebesar 100.000 euro. Namun, terdapat kerugian yang berasal dari kewajiban pensiun sebesar 60.000 euro dan kerugian dari aset pensiun sebesar 15.000. Jika kedua kerugian tersebut dijumlahkan, maka total kerugian dalam other comprehensive income itu adalah sebesar 75.000 euro. Kemudian, untuk memperoleh komparasi income, net income itu dikombinasikan dengan OCI, other comprehensive income, sehingga hasil akhirnya itu nanti adalah sebesar 25.000 euro. Di mana contoh ini itu nunjukin bahwa meskipun perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar, adanya kerugian dalam OCI itu dapat secara signifikan mengurangi total kinerja keuangan yang dilaporkan. Next. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan bagaimana penyajian laporan laba komprehensif. Laporan ini itu dimulai dengan net income sebagai kurangi dengan komponen other comprehensive income. Nanti itu hasil akhirnya adalah comprehensive income yang mencerminkan total perubahan ekuitas perusahaan yang tidak berasal dari transaksi dengan pemilik. Dengan adanya laporan laba komprehensif, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan karena tidak hanya melihat laba bersih, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada accumulated other comprehensive income, di mana other comprehensive income yang terjadi dalam satu periode tidak langsung itu dihapus. Other comprehensive income yang terjadi dalam suatu periode itu tidak langsung dihapus, melainkan akan diakumulasi dalam ekuitas sebagai accumulated other-nya. Setiap keuntungan atau kerugian yang tercatat dalam other comprehensive income atau OCI itu akan terus dikumpulkan dan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Sebagai contoh, di situ jika saldo awal accumulated other comprehensive income-nya pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40.000 euro dan terjadi kerugian atau other comprehensive loss sebesar 75.000 euro pada periode berjalan, maka saldo akhirnya itu nanti menjadi negatif sebesar 35.000 euro. Hal ini itu nunjukin bahwa dampak perubahan nilai tersebut bersifat jangka panjang dan tetap harus diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan. Next. Selanjutnya, di sini ada reporting in statement of financial position.
di mana akumulatif other comprehensive income itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada bagian equity. Meskipun tidak dipengaruhi laba bersih secara langsung, nilai dari other comprehensive income itu tetap berdampak pada total ekuitas perusahaan. Dengan demikian, laporan posisi keuangan itu tidak hanya mencerminkan aset dan liabilitas, tetapi juga mencerminkan perubahan nilai yang belum direalisasi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, ada recognition of net funded status, di mana perusahaan itu juga harus melaporkan status pendanaan dari program pensiun yang disebut sebagai net funded status itu. Status ini itu menunjukkan perbandingan antara aset program pensiun dengan kewajiban pensiun. Jika asetnya itu lebih besar daripada kewajiban, maka kondisi tersebut itu disebut overfunded dan dicatat sebagai aset. Sebaliknya, jika kewajiban lebih besar daripada aset, maka kondisi tersebut itu disebut underfunded dan dicatat sebagai liabilitas. Informasi ini tuh sangat penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pensiun di masa depan. Next. Selanjutnya, ada classification of pension asset or liability. Dalam hal klasifikasi, aset pensiun itu umumnya disajikan sebagai aset tidak lancar karena sifatnya kan jangka panjang. Sementara itu, liabilitas pensiun biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Namun, apabila terdapat bagian kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat dan tidak dapat didanai oleh aset program, maka bagian tersebut itu harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Klasifikasi ini itu membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kapan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Jadi, misal jika ada pembayaran dalam 12 bulan ke depan dan tidak dapat didanai oleh plan aset, maka bagian tersebut itu menjadi current liability, seperti itu. Next. Selanjutnya ada aggregation of pension plan. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu program pensiun, maka pada umumnya program-program tersebut tidak digabungkan dalam pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kejelasan dan transparansi informasi. Namun dalam kondisi tertentu, penggabungan itu dapat dilakukan apabila perusahaannya itu memiliki hak hukum untuk menggunakan surplus dari satu program untuk menutupi kewajiban program lainnya, serta memiliki niat untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, perusahaan itu tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya di sini ada within the notes to the financial statement. Selain pelaporan dalam laporan keuangan utama, perusahaan itu juga wajib memberikan pengungkapan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan ini itu mencakup berbagai informasi penting, seperti karakteristik program pensiun, risiko yang terkait, kemudian jumlah yang dilaporkan, lalu dampaknya terhadap arus kas di masa depan. Nah, informasi ini itu sangat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai kewajiban pensiun perusahaan dan risiko yang mungkin dihadapi. Kemudian next, lanjut. Di sini ada illustration tentang pension disclosure requirement. Nah, pada slide ini itu dijelasin secara lebih rinci mengenai disclosure requirement atau pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait program pensiun. Yang pertama itu, perusahaan itu harus menyajikan rekonsiliasi antara kewajiban pensiun dan aset program sehingga dapat terlihat perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Kemudian yang kedua itu, perusahaan perlu mengungkapkan komponen beban pensiun, termasuk service cost, interest, serta keuntungan atau kerugian yang terjadi. Kemudian yang ketiga, future cash flow atau terdapat pengungkapan mengenai remeasurement, yaitu perubahan nilai akibat perbedaan asumsi atau kondisi aktual yang biasanya disebut atau dicatat dalam OCI. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan asumsi aktuaria yang digunakan seperti tingkat diskonto dan estimasi kenaikan gaji. Lalu yang terakhir, perusahaan itu perlu memberikan informasi mengenai arus kas masa depan, termasuk kontribusi yang diharapkan dan pembayaran manfaat pensiunnya. Nah, pengungkapan ini itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini ada illustration pension disclosure tentang Zarly AG, di mana ilustrasi ini itu nunjukin contoh nyata pengungkapan program pensiun pada perusahaannya Zarly. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan itu mengalami kondisi underfunded di mana kewajiban pensiun itu lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Selain itu, selisih antara kewajiban dan aset tersebut itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.
Nah, hal ini itu nunjukin bahwa liabilitas pensiun perusahaan itu terus bertambah yang dapat menjadi risiko bagi perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, ilustrasi ini itu membantu dalam memahami bagaimana data pensiun itu nanti disajikan dan dianalisis dalam praktik. Nanti tuh seperti ini loh contoh data pensiun yang disajikannya gitu, seperti itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Next. Selanjutnya di sini ada differences pension versus healthcare benefit, di mana itemnya itu ada funding, benefit, beneficiary, payment, dan predictability. Di mana kalau yang untuk founding ini di pension itu umumnya founded, sedangkan di healthcare benefit itu tidak selalu founded. Sedangkan lalu kemudian yang benefit itu di pension itu tetap jelas, namun di healthcare benefitnya itu tidak pasti dan variatif. Kemudian yang selanjutnya itu ada beneficiary. Di pension itu karyawan itu kadang pasangan, kemudian untuk yang di healthcare beneficiary, karyawan itu digabungkan atau ditambahkan dengan keluarga. Lalu ada payment, di mana untuk yang di pensionnya itu berkala atau bulanan, sedangkan di healthcare benefitnya itu sesuai kebutuhan. Lalu ada predictability, di mana untuk yang pensiun ini bisa diprediksi, lalu yang healthcare benefit ini sulit diprediksi. Jadi slide ini tuh nunjukin perbandingan antara manfaat pensiun dan manfaat kesehatan setelah pensiunnya. Nah, manfaat pensiun ini cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi karena jumlahnya itu telah ditentukan sebelumnya berdasarkan formula tertentu. Sebaliknya kalau manfaat kesehatan itu lebih sulit diprediksi karena bergantung pada kondisi kesehatan dan biaya medis di masa depan yang dapat berubah-ubah. Nah, oleh karena itu, pengukuran kewajiban untuk manfaat kesehatan itu biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan program pensiun. Perbedaan ini itu penting untuk dipahami karena mempengaruhi cara perusahaan dalam mengukur dan melaporkan kewajiban tersebut. Jadi key insight-nya itu healthcare benefit itu lebih sulit diukur karena biaya tidak dibatasi dan nggak pasti banget gitu loh, sangat tidak pasti. Seperti itu. Selanjutnya untuk penutupan akan ditutup oleh teman saya Felicia. Baik, terima kasih kepada Marcella untuk materinya. Sebagai penutup dari presentasi kami mengenai accounting for pension and placement benefits, izinkan kami menyampaikan beberapa poin kesimpulan. Dari keseluruhan pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pensiun, khususnya pada definite benefit plan, merupakan salah satu topik yang cukup kompleks dalam akuntansi keuangan. Hal ini dikarenakan perhitungan dan pencatatannya tidak hanya berdasarkan transaksi yang sudah terjadi, tetapi juga melibatkan berbagai estimasi dan asumsi di masa depan. Kita telah melihat bahwa dalam program ini,
Perusahaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap manfaat pensiun yang akan diterima karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menghitung kewajiban pensiun atau DBO-nya, mengelola plan aset, serta menentukan pension expense secara tepat. Selain itu, kita juga memahami bahwa beban pensiun terdiri dari berbagai komponen seperti service cost, interest cost, return on plan asset, dan past service cost, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menentukan total beban yang akan dilaporkan. Hal menarik lainnya adalah adanya remainsurements yang menunjukkan bahwa perubahan asumsi atau kondisi ekonomi dapat memengaruhi nilai kewajiban pensiun, namun tidak langsung memengaruhi laba karena dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Dari sini kita bisa melihat bahwa akuntansi pensiun bukan hanya sekedar pencatatan, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan merencanakan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya di masa depan. Pemahaman terhadap topik ini sangat penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi. Karena nantinya kita akan dihadapkan dengan laporan keuangan yang memuat informasi terkait kewajiban jangka panjang seperti ini. Akhir kata, kami berharap presentasi ini dapat membantu teman-teman, baik Bapak Ibu semuanya, dalam memahami konsep dasar hingga penerapan akuntansi pensiun secara lebih jelas dan terstruktur. Kami juga menyadari bahwa masih banyak banget hal kekurangan dalam penyampaian kami. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman sekalian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.